Pertama, majalisul ilmi wa dzikri di pesantren anaknya. Perkumpulan menggali ilmu agama dan berzikir mengingat Allah. Maka pesantren ini majelisnya orang saleh, berdiam di sini, mengajar di sini, yakinlah melunturkan karat-karat hati. Maka itu ujar Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuju jalan ke tempat ilmu, maka dimudahkan Allah jalan menuju kepada surga. Maka itu Imam Syafi'i, laisa ba'dal fara'id abdal min talabil ilmi. Dia ada gawian yang paling utama setelah mengerjakan yang wajib dibanding hadir di dalam majelis ilmu. Amun di pesantren bukan hadir lagi, memang benar. Mengajar ke guru kadang tetap dikutuk, berarti kita tetap berada di majelisnya orang-orang soleh. Maka beruntung pian yang anak hakun dipunduk, beruntung banget. Berarti anak kita dipilih Allah, aina mudah menuju jalan surga, karena selamatnya amal harus berilmu. Imam Syafi'i, man arad dan dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak sukses urusan dunia harus berilmu. Dunia itu apalagi akhirat. Ada kisah orang ini berdagang uyah, muntian kada paham uyah garam, kada paham garam masin, kada paham juga beri uyah pula. Nah, itulah lauk kena berjual uyah, membilok. Nah, nanti kongi bunga, tikok tambuk. Kedua orangnya dan membilok berlebihan uyah tadi 2 karung. Musim maling, dianggap di kalutok loko dituntan maling. Diandak di rumah loko dikamihi anak, dikamihi kucing. Kemana mandak di bunga tadi, jadi tambuk gampang, aman akan saja masuk akan ke dalam sumur. Masuk akan uyah 2 karung dalam sumur, kan ada ilmu bang. Sudah minggu hadapan anak membilok pulang, ajunnya di bunga tajun mencari uyah dalam sumur tadi seminggu udah. Kalau dicari ke dia umah di bunga, pintarnya malingin tahu kali kita masak uyah di dalam sumur. Jadi tambuk ada mungkin, pasti ada. Oh jadi bunga tajunnya juga. Tajunnya tambuk tercapai karungnya, diangkat tinggal karung. Kejar tambuk bunga banget, nan menyuntat uyah nih. Uyahnya diambil, kenapa karungnya ditinggal? Nah, ada juga lama panjang kisahnya. Nah, kami kan haruan tapi panjang. Ada kemisahkan itu lagi, ini sekilas saja. Itu urusan dunia. Ada berilmu gagal, bayangkan urusan akhirat. Kada berilmu gagal dunia akhirat. Kalau urusan dunia bodoh, dunia dia gagal. Tapi kalau urusan akhirat gagal dunia akhirat. Ada kita orang berempat hanya belajar sembahyang, seikong jadi imam, bertiga makmum. Yang jadi imam hendak berkantor. Ditahaninya alhamdulillah berhasil. Berkantor kada bersuara. Cuma bau yang bertiga ini ada sikong, ada sabar macam baunya kaharukan banget. Siapa berkantor kaharuk ini presiden? Jangan sikong, jangan bertanding. Kalau sembahyang aku ada boleh bertanding, tak salah presiden. Kalau jangan sikong bah untungnya orang bertanding aja. Nah untung din besar, bakat ada hulu besar deh. Itu kalau ada berilmu, ada diharapkan di dalam Yang kedua, majelisnya orang saleh wa ikhbaris salihin. Diikhbarkan, dicerita-ceritakan, diingat-ingat tentang orang-orang saleh. Kalau kita membaca cerita-cerita orang saleh, menghauli abah guru yang sudah dianggap saleh, yang tandanya warasatul anbiya sudah ada. Tanda warasatul anbiya itu dalam kitab Nasaihul Ibad 2 ya. Pertama, bila dipandang menularkan manfaat. Nah, sampai gambar sidin kalau dipandang sejuk hati. Dan semasa awan sidin beruntung, memandang wajah sidin tenang hati. Gambar sidin dipandang tenang hati. Gambar sidin sampai mau kami sana. Rata-rata rumah kurang ada gambar sidin. Itu namanya ulama warasatul anbiya.
Ulun pandang-pandang aja di rumah orang ada kajak gambar kok. Soalnya adanya di mana? Di simpang jalan. Bagi rumah hujanan kepanasan. Tunggu pulang ke rumah tapi akhirnya aku belum. Di rumah ada. Berarti kita ini kada termasuk belum warasul ambiyah. Depan ada yang bernaung sedikit ya. Nah, mungkin kita sudah imbah itu di mana kan diulahnya hakim hakak neraka. Ini bukit santri Berarti kita belum termasuk, tapi kita memuliakan ulama warasul ambiyah. Mudah-mudahan kita ada di Haji Sidin. Allah mandang Sidin dengan rahmatnya. Ngarang kita ada di situ aman. Dapat jalur khusus dari Allah untuk menuju surga. Kitalah kalau dapat jalur khusus menuju surga aman. Kita nih kalau hendak jalur hisab itu harapan amal sedikitannya, dosa banyak, nyambat orang pada kehitungan. Jadi dari Jawa Timur nak atuju nyambat orang tapi kada bersaat itu lelakian. Kalau bibinya memang sudahnya presiden bukan ulun. Kalau lewat jalur hisab kabila kita sampai ke surga. Tapi kalau jalur khusus di dunia gini kita kalau dapat jalur khusus aman. Ulun kumpat di rumah Tuan Guru Haji Muhammad Bakit di Handil Bakti. Memang dikosongkan jadwal jam 11 ulun ke situ. Jadi istirahat, kemudian diajak makan di sebelah. Timbah guru sedang makan, ada utusan guru menghadiri di rumah. Aku ulun habisakan makan tadi, ulun tinggalkan langsung ke sana. Sampai azan asar baru kami berpisah. Jadi Sidin guru istirahat kamar ke depan, Sidin kamar belakang. Ulun bermalam di rumah Sidin. Kemudian azan asar, ulun melihat akan jemaah hendak pengajian malam tuh asar saja penuh di masjid Sidin. Maghrib sampai melimpah keluar orang puluhan ribu yang hadir. Pikir saya pengajiannya Imbah Isa. Maghrib sudah penuh. Kayak ulun nak sempat hadir di sana. Baik di belakangnya duduk. Amun ulun meliwati orang banyak masuk ke dalam itu apa lo? Ada kawat. Dan ulun ada pinandu disalami orang apabila sampainya. Orang ada pinandu makinnya kan didulungi orang jalan nanti orang belakang parah lagi. Pinandu diserbu, ada pinandu di belakangnya orang. Apabila ulun sampai kalau jalur hisab, tapi ternyata jam 7 habis maghrib, ternyata saya dapat jalur khusus. Keluar jam 7 Sidin, lalu bersama ulun. Berdua kami dikawal masuk ke tempat jam 7 malam. Sampai di situ ada kamar spesial istirahat Sidin. Dudukan di situ, minuman di situ, makan buah di situ menunggu azan Isya. Habis azan Isya sembahyang sunat di situ. Karena kami keluaran. Sidin jadi imam, ulun belakang Sidin. Kami disiapkan karena jalur khusus. Menjalur hisab bila sampai ulun ke situ. Hingga sembahyang masuk pulang ke kamar ulun Sidin. Makan pulang. Pulang ugi di kamar apa? Habis saja lapar kami. Sebenarnya jam 8.30 hanya ke pengajian. Jam 9 ini mengisi. Habis masuk pulang ke sana makan nasi goreng. Jam 10 mau masjid pulang ada gangguan karena ulun jalur khusus. Kalau jalur hisab dan harapan itu baru di dunia. Kalau di akhirat kita dapat jalur khusus, makanya setiap tahun kita ingat awal beliau. Kita kenang beliau supaya kita ini dapat jalur khusus bersama beliau, bersama Rasulullah menuju surganya Allah. Amin Allahumma. Tapi yang kedua tandanya ulama warasatul ambiyah, cakapnya itu apabila dituruti membujurani, apabila kita turuti mendapatkan barakah. Kami di Tungkal ada sepupu Tuan Guru Haji Muhammad Bakit, Pondok Pesantren Al-Baqiyatul Shalihat berdiri tahun 93. Ulun bulik dari Pekalongan 95, dipanggil Sidin suruh mengajar di situ dari tahun 95. Santrinya baru 34 orang. Sampai saya menikah, istri saya mengajar di situ juga, inya gadis ulun bujangan. Lalu ditemukanlah dengan beliau. Akhirnya berjodoh dinikahkan oleh pengasuh jadi saksinya. Jadi saya mengajar itu tidak bujangan sampai betul kedua. Anak ulun mengajar si minangku satu. Jadi berempat, adik ulun tekong jadi berlima. Itu
kalau menurut cakap Sidin membujurannya Sidin menyuruh ulun kucing itu ulun ambil dua ulun ambil. Pertama ulun disuruh Sidin berjualan jadi Sidin ikan di pondok berjualan aja, guru berjualan di pondok supaya santri jangan berkeliaran keluar sana berbelanja. Cari pemilik bolah wadai, ulun suruh kakak bolah wadai datang abang ipar, sekali yang dibawa apa? Cangkudok pisang hendak burung ditutup, campuri apung di tangan, cangkudok satu putar kali awan pais, memarinaannya limping, dan tanahnya ulak pisang, itu mirip aja. Terpikir ulun, apa masih bujangan? Masih ada anak tikok, orang segagah ulun yang dijual cangkudok. Apa kata dunia? Kalau gambung yang dijual wajar lah. Gambung itu kan kue pekalan, kue paling jaga kue gambung. Kue gambung itu dia orang dia tetap gambung. Dia kurang rimik jadi linting tetap gambung. Di dalam kubanyu merakai tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Ini campur tapi alhamdulillah menurut cakap Sidin ulun, alhamdulillah berjualan wadai, berjualan buku. Ulun kumpulkan duitnya, hitungan berapa tahun dapat berangkat ke tanah suci Makkah. Jadi kalau ada di film Indonesia Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sebenarnya menyinggung saya, bukan Haji Sulam sebenarnya. Yang sebenarnya ulun cuma sutradara kada tahu, karena tahu ulun yang main film. Kalau ulun main film dari harapan lagi, apa puasnya ulun sibuk toteng di Jakarta, sebenarnya kada tahu. Sembahnya di telepon pengasuh ulun, kerja pengasuh guru gantikan ceramah karena Sidin kada kawan. Ulun kada bisa ceramah menurut cakap Sidin ulun tulak ceramah. Ulun merasa tulak karena mengikut cakap Sidin, yakin Sidin ulama warasatul anbiya, Sidin ada di samping saya. Alhamdulillah karena menurut Sidin asalnya kada bisa ceramah, saya kemana-mana ceramah. Dari tahun 97 ulun ceramah sampai ini nah berapa puluh tahun dah. Akhirnya sampai menyeberang ke pulau Kalimantan nih. Kan terbayang, saya terbayang sampai ke sini. Ini namanya berkah guru. Maka kita ini mengharap berkah guru, kita adakan haulnya, kita peringatan Isra wal Mi'raj supaya kita ini ketularan barakahnya. Karena ulama warasatul anbiya, kalau kita muliakan masuk surga kita majjanan dengan cuma-cuma. Menurut amal mestinya kada langsung, tapi karena mahabbah dengan orang-orang warasatul anbiya, maka dosa diampuni Allah, masuk surga bersama mereka. Satu lagi. Yang kedua, obat hati itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya di pondok pesantren itu rata-rata amalannya Al-Quran. Kalau guru kami setiap ibadah subuh baca Al-Quran 40 menit. Semua santri kumpul di masjid, kada boleh keluar. Ternyata amalan membaca Al-Quran pintu rezeki. Tapi membacanya imbas sembahyang subuh, sebelum sarapan, sebelum minum, itu pintu rezeki. Jadi ulun kalau ditanya orang apa amalan supaya murah rezeki, amalkan Al-Quran setiap imbas sembahyang subuh, sebelum sarapan, sebelum minum, baca Al-Quran. Kalau ditanya orang lagi minta amalan, apa amalan guru supaya pedagang laris? Dia ulun jual yang murah daripada orang. Kalau orang menjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500. Ya. Ditanya orang lagi apa guru amalan supaya panjang umur? Ulun jawab jangan pernah berhenti bernapas. Kalau hampir bernapas ada umur. Jadi siapa hendaknya? Jangan pernah berhenti bernapas. Ternyata orang baca Al-Quran itu adalah obat hati. Adapun obat hati yang ketiga, yang keempat, kelima, insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Saya cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.